Halo semuanya, balik lagi kita channel Podcast. Di sini aku bakalan ngasih tahu gimana sih tutorial pemakaian aplikasi atau website dari yang aku buat untuk kostum rental. Nah, di sini kita masuk sebagai user terlebih dahulu. Jadi kita kalau user itu bakalan nemuin landing page walaupun belum login ya. Landing page, kemudian ada artikel, ada katalog juga. Nah, di situ kita coba login ya. Nah, di sini bakalan jadi direct. Jadi kita masuk sebagai user ya directnya ke landing page. Karena yang terakhir kita lihat adalah landing page. Terus kemudian kita bisa juga kayak baca artikel ya udah biasa gitu kan. Baca artikel, kemudian bisa lihat juga arsip-arsip artikel. Habis itu baru masuk ke sini. Ke katalog ini kamu bisa check out barang atau check out baju lah ya, nyewa baju gitu bahasanya. Kita langsung aja contohin pakai yang ini. Nah, di sini bakal ada keterangan, kelengkapan, aturan penyewaan, terus sama tanggal penyewaan. Nah, tanggal penyewaan ini ketika kita klik misal check out. Nah, itu dia karena kita belum pilih tanggal penyewaan maka tidak bisa. Begitu pula keranjang. Seperti itu. Aku bakal contohin langsung aja. Yang pertama metode check out, di mana user sudah memilih, kemudian ada peringkatan pesanan, konfirmasi, dan ini masuk ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ini kalian bisa milih pakai QRIS, debit card, credit card, atau COD. Aku pakai QRIS di sini. Kemudian kalian bayar via QRIS ini, terus ketika sudah bayar langsung masuk ke histori transaksi dengan masa sewa tadi 3 hari, kemudian size dan keterangannya. Nah, habis itu di sini kalian juga bisa ketika udah selesai transaksi, udah dikirim dan lain sebagainya, kalian bisa langsung tambah ulasan, setujui, kita ajukan retur, kayak misal ada kelengkapan barang yang kurang. Setelah itu kita coba. Nah, kalian bisa tambah rating di sini. Tulis ulasan seperti biasanya. Kemudian untuk saya coba lagi di bagian keranjang ya teman-teman. Di keranjang ini kita bakalan samain jadi 3 hari. Nah, sini bakalan ada notifikasi ditambahkan ke keranjang seperti ini. Kalian bisa ubah tanggal, kemudian bisa juga ubah ukuran, terus bisa langsung check out. Sini aku langsung tunjukin ini halaman keranjang, kemudian kita check out. Nah, sama, ini bisa pakai debit card atau layanan something seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita juga bisa edit profile. Nah, di mana di halaman user edit profile ini kita juga bisa nambahin gambar, kemudian ganti nama ya, email, nomor HP, dan alamat. Kalau udah ya udah simpan. Kemudian kita juga bisa lihat riwayat pesanan ya, ini histori transaksi ya. Histori transaksi seperti ini bisa ajukan retur. Nah, ini untuk pengiriman kembali ketika ada barang atau ada yang ketinggalan dari pihak penyewa, pemilik ke penyewa. Jadi ada kelengkapan
produk yang nggak lengkap gitu ya. Misal kayak kalian tadi nyewa kebaya, terus di kebayanya itu ada include dengan selendangnya ketinggalan, seperti itu kalian bisa mengajukan retur. Nah kemudian retur ini juga digunakan untuk pengembalian baju, yakni ketika kalian misal bajunya sudah selesai disewa, ya kan, dikembaliin, kalian pilih jasa pengiriman, nomor IC, foto baju, video kondisi baju, bisa kembali juga, dan ajukan pengembalian. Nah, ajukan pengembalian ini untuk yang retur baju dan juga untuk yang mengembalikan baju ketika sudah selesai masa sewa. Seperti itu. Kemudian kita coba logout, kemudian kita login ulang sebagai pemilik penyewaan. Sebagai seller, yakni kita langsung masuk aja ke user credential. Nah, di seller ini dia itu sebagai halaman utama, yakni sebagai dashboard ya, dashboardnya pemilik. Ini bisa ada account center, toko saya, kemudian ada pendapatan dan record ya. Nah, kita mulai dari yang pertama yang ada di sini, yakni kelola produk. Jadi halaman itu sebenarnya dashboard dan kelola produk ya teman-teman. Nah, di kelola produk ini kalian bisa menambahkan produk atau juga menghapus produk. Kemudian akan saya jelaskan ke bagian account center, yakni ya deaktif ya teman-teman, cuman ada account profile, terus kemudian ada pesanan, pengiriman, pengembalian, dan deposit. Nah, di pesanan ini dia menampilkan semua hal atau baju yang telah dipesan oleh pelanggan atau pengguna ya teman-teman. Terus kemudian ada juga pengiriman, ini yang lagi dikirim. Ada juga pengembalian, jadi pengembalian ini untuk pengguna yang sudah selesai menyewa ya, jadi dikembalikan ke pihak seller, seperti itu. Ini juga ada alasan pelanggannya dan lain sebagainya. Kemudian ada deposit. Jadi deposit ini kan kalau penyewa ya, penyewa ingin menyewa baju ke seller, maka ada deposit, di mana deposit ini digunakan untuk berjaga-jaga sebagai ganti rugi ketika barang tersebut tidak utuh kembali contohnya, atau mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal klik setuju atau tidak. Kalau ditolak, misalkan setuju, dia akan menghilang dari halaman. Ketika ditolak, maka akan muncul ditolak, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk nama toko ya seperti biasa ya, kayak bisa ganti juga foto dan lain sebagainya. Kita lanjut ke bagian toko saya, yakni ya ini dashboard kalau produk gitu ya. Kemudian ada pendapatan. Nah, di pendapatan ini kita bisa melihat nih, bulan Januari tanggal sekian berapa, Februari, Maret, dan seterusnya. Ini juga bisa di custom, kayak kalian pengen ngeliat di tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu bakal muncul seperti ini, kayak grafik-grafik gitu ya teman-teman. Nah, misal kalian pengen per bulan. Nah, kalau per bulan dia bakal dibentuk seperti kayak grafik kurva seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian pendapatan sendiri, kalian sudah melihat kan ada beberapa fitur, yakni bisa melihat pendapatan, kemudian juga bisa filter, by filter, per bulan, dan lain sebagainya. Kita bakalan logout dan masuk sebagai admin. Karena admin itu memiliki halaman tersendiri atau halaman login tersendiri, maka aku buat ya implisit, jadi sangat tertutup. Kita gunainnya pakai slash admin, jadi langsung redirect ke sini. Nah, sebagai pembeda, kenapa sih Kak admin itu seperti itu? Karena ya memang admin itu bukan user biasa yang pengguna sehari-hari. Seperti itu. Jadi, kita langsung aja masuk sebagai admin, kemudian masukin user kredensial. Nah, di halaman admin ini namanya dashboard admin teman-teman. Nah, di dashboard admin ini ada 3 fitur yang telah aku buat. Satu fitur ini belum ada, jadi masih ada tulisan segera hadir. Nah, untuk manajemen transaksi sendiri, dia itu bisa melihat semua seller yang telah melakukan transaksi, atau kayak semua transaksi itu dikelola oleh admin gitu, kayak menyetujui dan lain sebagainya. Terus juga ada ekspor, ada bagi keuntungan. Langsung aja kita coba untuk ekspor. Nah, dia bakalan mengekspor data transaksi, kemudian untuk yang bagi keuntungan tiap toko, itu juga akan membagi keuntungan tiap toko gitu. Ini juga bisa melihat detailnya. Jadi
misal nih daftar transaksi, kita lihat di bagian ID transaksi ini sekitar ada 600.000. Nah, jadi di daftar transaksi ini sebenarnya kita sebagai admin aplikasi ini tuh bisa menyetujui atau menolak transaksi ini dengan syarat maka jika ada pengaduan dari pengguna maupun seller tentang penyewanya, entah sebaliknya seperti itu. Nah, misal kita setujui, nah maka dia akan terverifikasi. Misal ditolak, dia maka akan tertolak. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini juga bisa semua status ya, atau ya pakai filter lah gampangannya ya. Nah, untuk manajemen transaksi seperti itu kurang lebih. Ada grafik pengguna ya. Kemudian manajemen pengguna, di sini foldernya itu berdasarkan ada role pengguna dan pemilik. Jadi kita bisa memverifikasi atau menonaktifkan lah ya jadinya menghapus dari database seperti itu. Oke, lanjut. Oh ya, di bagian kelola pengguna juga dia bisa setting by nama gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu fiturnya. Kemudian kita lanjut ke fitur folder pemilik, ini juga sama. Di mana dia itu ada toko-toko yang sudah terdaftar di aplikasi WCR sendiri seperti Shopee Official dan lain sebagainya. Itu bisa kita kelola. Jadi misal kita lihat Shopee Official, ini telah terverifikasi, maka tidak perlu memverifikasinya. Jadi misal nih ada yang daftar sebagai seller. Nah, ketika dia daftar, dia itu maka akan muncul di database seperti ini. Dan belum ada centang seperti ini ya teman-teman. Jika sudah dicentang, apa sih bedanya gitu kan? Jadi kalau sudah dicentang, dia bisa menyewakan produk-produk. Jadi kayak semisal bisa jualan kayak gitu gampangannya. Tapi kalau belum ada verifikasi, maka dia belum bisa masuk sebagai seller atau belum terverifikasi gampangnya dia tidak bisa jualan gitu. Tidak bisa menyewakan baju-bajunya. Jika sudah verifikasi misal diklik itu, maka dia akan muncul centang biru seperti ini. Begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke manajemen artikel. Nah, di manajemen artikel ini kita juga bisa tambah artikel. Jadi kalian mau ketik bla 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 bla, terus kayak judulnya bla bla bla. Terus misal kalian animal masuk kategorinya. Terus kalian save draft. Nah, udah tuh masuk ke draft dia. Kemudian kita buat lihat folder apa aja yang udah ada di sini. Kita bisa edit, bisa hapus artikel, terus sama aja sih ini kayak folder artikel buat anime dan lain sebagainya itu dia sama. Dia bisa menghapus semua foldernya. Jadi ini bakal kehapus kesingkir gitu. Dia juga bisa menghapus dari artikel seperti itu. Nah, lihat di draft artikel muncul kan bla 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 bla. Ini bisa kalian hapus atau edit. Misal pengen melanjutin nulis ya udah tinggal edit aja. Tapi kalau misalkan pengen hapus aja loh buat apa ya udah dihapus. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini juga WCR yang kami build di WordPress. Di WordPress ini aku tidak deploy, jadi aku cuma pakai localhost. Jadi bentukannya seperti ini. Untuk landing page-nya sendiri, ini sebagai pemenuhan tugas workshop UX. Ini harus ada satu yang di WordPress, jadi maka ini bentukannya. Ada artikel, ada kategori baju, dan ada juga detail-detail lain seperti ini. Oke, gitu aja yang untuk WordPress. Oke, jadi segitu aja dulu demo aplikasi WCR-nya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.